الأولياء وقدوة الأسفياء سيد محمد سيد سعد القادر الجيلاني قدس الله سره سود اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Satu. Manqabah ke-19 menceritakan ke-11. Manqabah ke-11 menceritakan ngedampalnya Kanjeng Nabi, nginjeknya Kanjeng Nabi kepada pundaknya Sayyidi Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Diceritakan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi di malam dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaikat Jibril membawa buraq. Jadi buraq itu kendaraan yang mempunyai tingkat kecepatan seperti kilat, namanya buraq, dari asal kata barkun, kilat. Tapi buraq yang jadi kendaraan baginda Rasul bukan buraq-buraq yang ada di gambar-gambar yang seperti kuda, kepalanya perempuan, mukanya cantik, rambutnya panjang, bukan. Itu buraq-buraq bikinan buatan orang-orang orientalis yang lagi sengaja ingin mengasumsikan, menjebak umat Islam secara perlahan, membangun sebuah asumsi, lagi membangun sebuah asumsi bahwa Muhammad tuh begini loh, orangnya demen perempuan. Itu hingga tunggangannya saja perempuan cantik. Itu sebenarnya, itu kerjaannya orientalis yang memutar balikan fakta, yang mencuci otak umat Islam, memberikan seakan-akan sebuah asumsi, karena istri baginda Rasul itu kan memang bagian daripada khawais, sesuatu yang khusus bagi baginda Rasul. Ini hingga buraq pun digambarkan oleh mereka begitu. Itu bukan seperti itu. Saya ingat waktu kecil, kalau pulang sekolah tuh Pak Bungsu mungkin ingat di rumahnya Pak Haji Husain itu ada gambar buraq. Saya dari kecil tahu itu ada gambar buraq kuda, palanya perempuan cantik, rambutnya panjang, kayak gitu tuh. Itu bukan seperti itu buraq itu, bukan. Buraq itu dari asal kata barkun, jadi kendaraan yang punya tingkat kecepatan seperti kilat. Buraq yang tadi dibawa oleh Jibril, telapak kakinya itu menyala seperti bulan, sedangkan selaknya itu buat penunggangnya itu paku-pakunya seperti bintang-bintang. Ketika disodorkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu buraq tidak mau diam. Itu buraq tidak mau diam. Enggak mau diam. Langkrak lingkrik, kata bocah mah, langkrak lingkrik itu buraq. Kata baginda Rasul, "Ya buraq, wahai buraq, kenapa kamu enggak mau diam? Diam apa diam?" Yang langkrak lintrik gue kayak kagak nyaman, atau kayak kagak betah, atau kayak ada sesuatu yang menjadi sebuah ganjalan.
Hingga baginda Rasul bertanya kepada Buraq, wahai Buraq, apa kamu tidak mau jadikan aku jadikan sebagai tungganganku? Lantas itu Buraq menjawab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi. Itu Buraq, demi Allah, demi zat yang diri saya ada di dalam genggamannya. Ya. Saya bukan tidak mau, ya. Saya bukan tidak mau dijadikan sebagai tunggangan engkau ya Rasulullah. Cuma saya punya sebuah permintaan kepada engkau ya Rasulullah. Apa permintaannya? Yaitu nanti ketika di hari kiamat, ketika engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang muqtad ta'yin, yang sang sayyidul anbiya wal mursalin, ya, engkau mau masuk surga, ya, engkau mau masuk surga, umat aku titip jangan pernah naik tunggangan, jangan pernah naik buruk atau kendara apapun selain aku lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Buraq, ya, baginda Rasul akhirnya mengiyakan. Kata baginda Rasul, iya, enggak apa-apa, akan aku kabul permintaan kamu tersebut. Ya. Ketika baginda Rasul mengiyakan, mengkabul apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh si Buraq tersebut, bahwa nanti kelak setelah yaumul jajah alam semesta ini dihancurkan dengan apa yang disebut dengan yaumul qiyamah, ya, di mana manusia pada saat itu akan menjalani seluruh proses ukhrawiyah, dari mulai dikumpulkan di mahsyar, mulai fi fasil qada, mencari kepastian, ada mizan, ada hisab, ada sirat, ya. Yang ujung-ujung dari akhir perjalanan umat Islam itu, inna marji'a muslimin li jananihi wa inna marji'a kafirin li jahannami. Nah, akhir perjalanan umat Islam, orang muslim ke surga, orang kafir ke neraka. Kata Buraq, nanti ketika engkau ya Rasulullah mau masuk surga, aku satu-satunya tunggangan yang engkau akan jadikan sebagai tunggangan. Ketika semuanya di ACC diiyakan oleh baginda Rasul, itu kata Buraq sebagai bukti, ya, tanda bahwa engkau sudah berjanji kepadaku mengkabul semua keinginanku, bahwa akulah yang satu-satunya jadi tungganganmu. Coba, kata Buraq, pegangkan tanganmu ke pundakku supaya jadi bukti bahwa nanti di hari kiamat akulah tungganganmu satu-satunya. Akhirnya dipegang itu Buraq oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Buraq sudah dipegang punduknya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikarenakan itu Buraq, ya, saking bahagianya, saking senangnya, sampai jasadnya itu tidak kuat, ya, untuk apa, mewadahi ruhnya, ya, ruhnya. Jadi begini, kalau kita itu bentuknya kan jasad, ya, kita itu jasad, tidak mungkin, ya, tidak mungkin walaupun menurut fikih adalah barang mungkin wujud, tiba-tiba senang badan kita gedean, tidak mungkin kita mah, ya, tiba-tiba banyak duit, gambar gedeannya kagak, ya, kagak, tiba-tiba senang kita gedean, dia kena, kita mah jasad. Ya, karena kita mah jasad, jasmani terdiri dari berbagai macam unsur. Kalau Buraq mah asalnya juga dari barakut gitu kan, ya, dari cahaya. Makanya ketika saking senangnya, saking gembiranya, ya, saking gembiranya itu rohnya itu tidak cukup menjadi wadah untuk jasadnya itu Buraq. Ya, walaupun tadi, kenapa bisa membesar? Karena memang jasad Buraq itu tidak seperti jasadnya kita. Hingga itu Buraq yang tadinya mungkin hanya sekian hasta tiba-tiba jadi sangat tinggi karena tadi rasa gembiranya ruh,
Ya, mungkin barangkali kalau diri kita juga unsurnya bukan dari unsur tanah, unsur api, unsur angin gitu kan. Mungkin kalau bahagia kemudian kalau lagi belangsak langsung ngecilin gitu kan. Ya mungkin saja. Ya gitu. Karena tadi jadi ya, rasa gembira, rasa senang, rasa sedih itu ungkapan ruh yang memang ada pengaruhnya sebenarnya, walaupun kita tidak seperti seperti tadi diceritakan begini, tetap kita pun ada pengaruhnya. Ya kalau kita lagi senang kelihatan raut mukanya, ya raut mukanya kelihatan, ya terutama jidatnya kelihatan, ya jadi jidatnya kelihatan, mear itu kelihatan senang dan bahagia. Jadi di dalam Al-Quran itu patok wajibahum, yang jadi patokan itu ini jidat. Sebenarnya bukan mata, jidat, bukan senyum. Ya, ini patokan tuh. Makanya gampang lihat orang kalau mengkerut jidatnya lagi belangsang, ya, lagi pusing gitu, lagi pusing. Lihat aja jidatnya, ya, lihat jidatnya itu. Anu di sini, dari hati, ya, dari ke hati, ya, dari hati ke muka. Ke muka. Nah muka itu bukan ke mata tapi ke jidat. Ya. Makanya kalau orang yang sudah ngerti tentang mempelajari raut muka itu kan, ketemu kamu lagi susah. Oh kamu tahu saya susah, kelihatan jidat kamu lagi mengkerut. Itu sebenarnya. Orang tahu bahwa kita belangsang itu dari jidat. Jibahuhum fatuqwa jibahuhum. Di sini kata Al-Qur'an. Al-Qur'an yang ngomong bukan saya. Ya. Mungkin bisa berbohong, ya. Ya, bibir bisa berbohong, pura-pura senyum, ya pura-pura senyum, tapi jidat nggak bisa berbohong. Jidat nggak bisa berbohong, itu ketahuan. Yang lagi susah, lagi belangsak, itu lagi senang, itu kelihatan. Insyaallah kita mau orang-orang bahagia, amin. Bahagia di dunia wal akhirah. Kerut dikit wajarlah, biasa itu. Jangan kenceng-kenceng ketawanya. Nah, itu kerut dikit wajarlah, biasa. Makanya ini pantas ya saya jadi jidat itu, jabah itu kenapa harus disujudkan, gak boleh terhalang. Jadi satu-satunya anggota tubuh kita ketika kita sujud menghadap Allah tidak boleh terhalang ini ya, tidak terhalang. Sujud di hadapan Allah, ngaku di hadapan Allah, ya ngaku di hadapan Allah. Kalau senang ya bersyukur, kalau lagi susah minta diberikan sabar dan jalan keluar. Jidat. Satu-satunya anggota tubuh kita yang nggak boleh terhalang apapun ketika sujud cuma ini. Ya, terhalang saja batal sholat kita, batal, nggak boleh. Biarkan jidat ini yang bicara sama Allah. Ya, tanpa bibir kita cerita, tanpa bibir kita bicara, jidat kita bakal bicara sama Allah. Ya, kalau lagi susah, lagi belangsak, lagi fakoh gitu ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, kalau lagi senang, lagi bahagia gitu kan. Yang lagi cair, lagi ya gitulah. Mudah-mudahan bersyukur sama Allah itu. Ini jidat itu akan bicara langsung dengan Allah. Bicara langsung dengan Allah tanpa bohong. Watuqwa jibahu, ini jidat. Al-Qur'an yang ngomongkan saya. Subhanallah. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Itu tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, setelah itu hingga wadahnya tuh, jasadnya buruk itu tinggi, yang tadinya awal ketika datang itu mungkin Rasul bisa langsung naik, sekarang tidak. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu maka datanglah ruhu Ghauthul A'zam, ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir itu belum lahir secara hissi, belum lahir. Tapi rohnya, karena ruhus syarif, ruh mulia Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada baginda Rasul, ya, datang kepada baginda Rasul. Nggak masuk logika, kata siapa? Kadang-kadang kita itu begini, kenapa sesuatu itu seperti selalu tidak masuk logika? Karena kita nggak pernah berpikir. Pernahlah kita berpikir begini, contoh, ya, berpikir begini. Saya waktu kecil termasuk orang yang terkekang. Iya. Kenapa terkekang itu nggak pernah kayak anak-anak yang lain nonton layar tancap gitu kan, nonton jaipongan. Nggak pernah saya waktu kecil. Paling hari Minggu ketemu teman-teman cerita film si Dono, si Kasino, orang ketawa gitu kan. Waktu kecil saya begitu, ya. Karena ya tadi saya nggak boleh, abang saya keluyuran begitu. Suatu ketika saya pengen tahu layar tancap itu seperti apa.
Ya, pernah saya lihat juga tuh layar tancap kayak apa. Kelihatan nggak ada sesuatu yang unik, yang aneh, tapi kita nggak pernah berpikir. Coba ketika itu layar tancap, ya kan dari apaan? Monitor itu ditembakkan, di depannya ada kain. Itu monitor mengeluarkan cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih. Tok ketika ditembakkan membentuk seperti gambar yang bisa berjalan berbicara. Ada pelajaran di situ. Pelajarannya apa? Bahwa kehidupan alam semesta ini terjelma dari nur baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dulu kita pikirnya seperti apa? Gak masuk logika kita. Masa kehidupan kita yang nyata dari nurnya baginda Rasul seperti apa? Itu kejawab tuh gara-gara nonton layar tancap. Bener gak? Coba tembak. Ini dari partikel-partikel cahaya. Dari partikel-partikel cahaya yang merah, yang kuning, yang putih, akhirnya tiba di satu kain jadi ngebentuk. Itu baru cerita layar tancap. Ya. Berarti kalau kita alam semesta ini terbentuk dari nur mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya masuk logika. Masuk logika. Nggak mau logika, masuk logika. Kenapa? Kita nggak pernah mau berpikir. Kita nggak pernah mau merenung, kita selalu pengen terima jadi. Ya, seperti itu. Ya. Kata siapa nggak masuk logika? Ya, kalau hari ini pun kita belum ngerti, ya mungkin barangkali belum ketemu. Ya, belum ketemu. Ya, apa insya Allah ketemu. Tapi kalau dasarnya iman, insya Allah semuanya akan masuk logika. Kalau dasarnya iman, semuanya akan kita terima. Insya Allah. Maka datanglah ruh mulia Sultanul Aulia, ya, Sayyid Abdul Qadir Jilani. Kata Sayyid Abdul Qadir Jilani, ya Rasulullah, silahkan ini injak pundak saya sebagai pijakan engkau untuk menaiki itu buruk, ya, untuk menaiki buruk. Akhirnya baginda Rasul menginjakkan kakinya di Ghusul A'zam, ya di Ghusul A'zam, Sayyid Abdul Qadir Jilani pada sallallahu sirah, hingga Sayyid Abdul Qadir berdiri, hingga baginda Rasul alhamdulillah bisa menjangkau buruk dan bisa naik buruk tersebut. Ya. Setelah itu baginda Rasul berkata, kakiku menginjak di pundak engkau, ya Sultanul Aulia, nanti kaki kamu bakal mendampar nginjek di pundak-pundaknya para aulia Allah. Makanya Abdul Qadir itu ketika dilahirkan sudah ada tandanya di sini. Itu kejadiannya di alam ruh. Ya, kejadiannya di alam ruh. Ya. Nah, kayak gini kita tuh kalau kita hari ini kumpul di sini, berarti kita dulu pernah ketemu di alam ruh. Ya, dulu kita pernah ketemu di alam ruh. Kita pernah ngobrol di alam ruh. Ada cirinya? Enggak ada. Cirinya apa? Ini cirinya begini, ciri sederhana ini. Saya sering ketemu teman, tiba-tiba saya ngomong, ya saya baru ketemu nih teman, baru ketemu, tapi saya udah ngomong, kayaknya saya dulu sering ketemu ente. Enggak, baru ketemu tapi seakan-akan sering ketemu. Itu berarti cirinya memang kita dulu pernah ketemu, pernah ngobrol bareng, pernah ngopi bareng, gitu kan? Pernah ngopi bareng, pernah ngeronda bareng, guru gitu. Mudah-mudahan bukan pernah ngintip bareng gitu kan? Gitu. Insya Allah yang baik-baik itu di alam rumah kagak ada. Nah, kayak model kayak begitu. Jadi sering kita tuh di dalam kehidupan itu ketemu seseorang, kita baru ketemu perasaan nggak aneh nih orang, perasaan nih orang udah biasa ketemu gitu ciri. Cuma itu baru ciri maknawi, belum ciri hissi. Ya. Belum ciri hissi. Itulah. Jadi ketika baginda Rasul menginjakkan kakinya ke pundaknya Syekh Abdul Qadir, maka Syekh Abdul Qadir akan menginjakkan kakinya ke pundaknya para wali, para aulia Allah. Manqabah ke-12, Allah a'lam. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah selesai rangkaian, karena tinggal kita tutup doa, kita minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dunyawiyah kita, ukhrawiyah kita diqabul oleh Allah, kita disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberkahkan, disaadahkan di dunia wal akhirah. Allahumma laka ya ma'budullah
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك العظام المكتوب من نور وجهك الأعلى المحبب الدائم الباقي المخلد بقلب نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسمك العظام الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والآداب المقدس عن كل أحد، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظام لكل موجود، صلاة تثبت في قلوبي الإيمان يا رب، وتحفظني القرآن يا رب، وتفهمني منه آية الكون يا الله بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل منا وأنا أبي ذكرك وأنت لم تزل لذلك أحلى، يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خير، يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد، واحرسنا بعينك الذي لا تنام واكتبنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا فلا تهلكنا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا في الدنيا. صل على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى تخير قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وعمدنا على السنة والجماعة وعمدنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة، وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وابسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتسبين بمحبته المهتدين بهدي وصراطه، وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته، واحشرنا غدا في زمرته واتبع غر المحجلين واشياء السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. اللهم أفردنا لما خلقت لنا له ولا تشغلنا بما تكلمت لنا به، ولا تحرمنا وأنا أسألك ولا تعذبنا وأنا أستغفرك. اللهم اسمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المهان، وأصلح منا ما ظهر منها وما بطن، ونقي قلوبنا من الحب والحسد، ولا تجعل علينا تباعة اللحاد. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، اللهم إنا أسألك من خير ما تعلم، اللهم إنا أسألك من خير ما تعلم من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك من كل ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من البدان سرنا، واستغل بالاعتبار فقرنا، وقنا شر وساوس الشيطان، واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان.
اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم. وأنا أسألك التكفل بالرزق والجود في الكباب والمخرج بالبيان من كل سبحة والفلاح بالصواب في كل حجة والأدل في الغضب بالرضا وتسليم عند نزول القضاء والاقتصار في الفقر والغنى والتودع في القول والفعل والصدق في الحد والجد. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منه فاغفره وما كان منا لخلقك فتحمل عنا واغننا بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وجماعتنا ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك واجعلهم صالحين عالمين غنين صاهين أبدانهم صاهين قلوبهم صاهين روحهم وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.